Selamat siang semuanya. Apa kabar? Kembali lagi sama aku di podcast yang tentunya sangat menarik ini. Pembahasannya pastinya bermanfaat untuk kalian yang tonton di rumah ini. Pastinya teman-teman, pembahasan kali ini tuh lebih menarik dari yang hari-hari kemarin. Pastinya juga hal-hal yang sering ada di kepala kalian. Apa nih tentunya? Sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan Bapak. Halo Bapak. Saya Irawan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Irawan, salam kenal. Sama-sama. Terima kasih sudah bisa berkenan hadir ke sini, menyempatkan waktunya ya Pak. Tentunya senang bisa bertemu Bapak. Semoga pembahasan kita kali ini dapat memberikan inspirasi tentunya ya untuk teman-teman yang nonton di rumah. Insyaallah, mudah-mudahan ya. Amin Bapak. Oke, sebelum mulai nih Pak, boleh kita kenalan dulu sedikit-sedikit lah ya Pak. Boleh. Bapak dari mana nih? Saya dari Universitas Muhammadiyah. Wah, Universitas Muhammadiyah, di sini ada yang dari Universitas Muhammadiyah juga? Pastinya banyak ya Pak. Dari Fakultas Kesehatan. Fakultas Kesehatan. Kebetulan sehari-hari kita sebagai akademisi mengajar, mendidik di sana. Oke. Pastinya anak-anak khususnya kesehatan nih pasti sudah kenal dengan bapaknya ya. Oke, terima kasih Bapak sudah bisa hadir di sini. Terima kasih juga dapat berkenalan dengan saya ya. Sama-sama. Oke, langsung aja nih Pak, terkait pembahasan yang sering banyak sekali pertanyaan di kepala kita, salah satunya tentang personal branding. Ya. Tentunya itu penting banget ya Pak. Sangat penting di zaman sekarang, kita harus pintar-pintar membangun merek pribadi kita. Nah, apalagi dengan zaman yang sudah serba digital ini ya serba Pak. digital. Apapun yang terlihat semua diangkat ke medsos dan itu akan menjadi ciri kita sebagai pribadi. Yaitulah personal branding. Itu salah satunya yang disebutkan dengan personal branding. Tapi saya penasaran deh Pak ya tentang personal branding ini tuh yang ada di kepala saya, tapi pastinya teman-teman juga sering berpikir gini ya. Personal branding itu diciptakan atau emang tercipta atau malah diciptakan oleh orang lain terhadap pandangan kita gitu loh Pak. Harus diciptakan layaknya merek-merek terkenal. Iya. Kita nggak sebut merek ya, tapi begitu lihat logonya kita tahu itu produk apa. Langsung teringat lah ya di kepala Nah kita. itu kan tidak terbentuk dengan alami. Itu sengaja dibuat, diciptakan sehingga memberi kesan bagus, positif bagi yang melihatnya. Ya, apalagi kalau sudah merasakannya, pasti akan kuat di dalam kepala customernya bahwa produk ini bisa citranya bagus gitu. Wah, itulah layaknya berarti diciptakan ya, bukan disengaja dibuat gitu. Sengaja dibuat untuk membangun reputasi diri kalau personal itu kan. Berarti bukan lagi tercipta ya Pak. Jadi tentang pandangan orang ke kita akhirnya tercipta lah berarti. Tergantung kita akhirnya kan mau menciptakan kita. yang seperti apa, mau membuat kesan yang seperti apa, itu tanggung jawab pribadi kita. Tapi untuk lingkungan sekitarnya nih Pak, itu ada dorongan juga nggak sih Pak untuk tercipta personal branding pada diri kita itu? Sebenarnya awal mulanya harus dari dalam diri. Itu lahir dari kebutuhan. Iya. Kalau ada niat berubah, kalau ada niat ingin lebih bagus, lebih baik, lebih berkualitas, artinya kita harus memulai. Mungkin kalau dari luar bisa aja ketika kita menjadi korban keadaan dalam kita terpaksa berbuat sesuatu untuk membuat lebih baik. Kita harus meng-create diri kita. Ya itulah awal mula terciptanya personal branding. Di situ terciptanya ya. Dan jadi teman-teman, ternyata personal branding itu bukan tercipta ya, tapi kita sendiri yang menciptakan. Dan itu tergantung dari kreativitas diri kita pastinya ya Pak. Mau ke arah mana, mau seperti apa kita jadinya, itu kan gimana kita sebenarnya. Oke, menarik nih Pak. Pasti dong Pak kalau misalnya kita diciptakan ya, karena kan itu berawal dari diri kita sendiri dong Pak. Itu pasti ada tips-tips khusus yang dimana itu bisa mengetahui potensi diri kita itu seperti apa sih Pak. Karena kan banyak orang itu kehilangan potensi, dia tidak tahu potensi dirinya itu seperti apa gitu. Ya, kita harus mulai dengan satu konsep utama, bahwa ada 3 hal yang membuat personal branding kita itu kuat. Iya. Yang pertama harus unik. Yang pertama itu harus unik. Harus unik. Pokoknya berbeda dengan yang lain. Oke. Yang kedua harus kuat relate-nya, relevansinya.
kita mau membidik apa. Iya. Nah, hubungan kita dengan target kita harus ada benang merah yang jelas. Oh, contohnya nih Pak, seperti apa nih, Pak? Contohnya, kalau kita ingin, ini saya sering juga efek mirror. Kalau Iya. kita ingin mendapat kebaikan, berikanlah kebaikan kepada Iya. orang lain. Kalau kita ingin mendapat sebuah penghargaan, maka kita harus berikan yang terbaik. Nah, apa yang bisa menghubungkan itu relate yang dimaksud. Oh, relate yang dimaksud itu Ya, seperti itu ada ya, Pak? relevansi. Iya. Bahwa kita berbuat ini untuk memenuhi harapan klien, klien akan melihat ada di kita, maka terjadi hubungan. Itu relate. Ah, Relevansi. iya. Yang paham. ketiga, kita harus konsistensi melakukan itu yang Iya. menjadi merek unik kita. Baik dalam penampilan, perlakuan atau sikap, semua harus konsisten dilakukan dan kita tahu bagaimana itu dilakukan dengan baik dan disengaja. Oke, sampai orang mungkin ketika melihat warnanya saja sudah ingat berbeda, gitu ya, ya. sudah berbeda dengan pandangan terhadap Ya, kita sendiri gitu ya betul. Pak. Oke, menarik nih Pak. Tadi kan sempat ada warna-warna ya Pak. Berarti gaya visual identitas pun berpengaruh ya Pak. Kayak dari tone yang sering kita pakai, Ya. warna pakaian gitu, itu pun berpengaruh Pak ke personal Sangat. branding. Jadi kalau itu kan betul-betul memainkan, kalau saya nyebutnya main eyes. Apa yang ada di mata terlihat itu akan terekam di kepala, di otak kita. Iya. Dilakukan berulang, terlihat berulang kali, itu Iya. akan berkesan banget melalui mata. Kesan pertama, dari kesan pertama sudah jorok misalnya, maka selanjutnya akan terkesan jorok. Kesan pertama rapi, selanjutnya akan rapi. Kesan pertama misalnya menyenangkan, akan Terus terekam, menyenangkan, ya. iya. Jadi hati-hati kesan pertama yang biasanya terlihat dari pandangan kita yang Pandangan pertama, pertama, ya. iya. Mind eye kesan. Jadi mind eye akan muncul nanti labeling, bahwa labelnya orang ini begini, itulah mulai membangun. Tinggal ketika sudah terlabel satu karakter, satu sifat, kita pertahankan dengan konsistensi melalui kebiasaan. Kita membuat kebiasaan membuat kita, jadilah label kita, itulah branding kita. Iya. Jadi hati-hati dengan tadi penampilan. Penampilan yang paling Baju. utama. Mungkin pemilihan warna ya. Iya. Misal tadi kalau warna, laki-laki memilih warna pink. Itu Kesannya berbeda. Iya, Dan laki-laki memilih warna hitam. Iya, betul. Kesan pertama itu sangat berbeda dari sangat segi berbeda. pemandangan siapa, Pemandangan. pandangan kita terhadap orang itu, Ya, gitu, dari segi betul, penampilan. betul. Bukan menjudge juga sebetulnya ya Pak. Bukan. Malah kadang-kadang orang yang pinter membranding, dia akan mempermak dirinya tampil dengan disengaja untuk membuat orang lain percaya. Saking Iya, itu iya. pentingnya pandangan pertama. Karena personal branding itu tuh tidak Iya. hanya untuk diri sendiri Iya, aja sih ya Pak. betul. Itu kepentingan yang mungkin jangkanya sangat-sangat panjang Ya. gitu. Penampilan diri kan menggambarkan kepercayaan diri juga. Iya, ya. betul. Kita kan kadang mungkin teman-teman di rumah pun pasti merasakan ketika tampil percaya diri itu Iya. seperti apa gitu. Betul. Nah, itu salah satu dari personal branding juga berarti ya, Betul, Pak. betul. Iya. Iya. Itu sangat penting nih buat teman-teman di rumah, apalagi pertama kali interview, Betul. buat yang mau bekerja, pertama kali wawancara, pertama kali bertemu klien pun Ya, kesan itu yang harus sangat dibangun. Iya, kesan pertama itu yang harus diciptakan Harus oleh diciptakan. kita gitu, agar memberikan interest mungkin ya Pak terhadap. Ya, kita tidak bisa membangun atau membuat orang lain berpikir sesuai keinginan kita. Iya, Ya betul. kan, kita nggak bisa kontrol. Iya. Tapi begitu kita ingin menciptakan kesan baik, maka tampillah baik. Kalau ingin menciptakan kesan Kurang baik. bisa dipercaya, ya harus rapi. Iya betul Ya, gitu sekali ya. ya Pak. Karena kan kita kadang juga nih bukan menjudge ya teman-teman, tapi kan ketika kita melihat orang yang kurang baik gitu ya Ya. Pak, kurang rapi, kurang sangat dari wewangian pun kurang gitu. Itu Ya. kan pandangan kita pun kayak, ini orang kayaknya gini deh, pasti ada gitu. Tapi ketika kita melihat orang yang sangat rapi, dia free fair gitu, pasti pandangan pertama kita pun sangat Ya. berbeda ya pastinya ya Pak. Saya ingin memberikan contoh lagi, karena kebetulan kita di dunia kesehatan. Iya. Ya. Ada pasien, ada perawat. Iya. Dua-duanya tidak saling kenal, Iya, sama-sama betul. orang asing. Iya.
posisi pasien lebih inferior dibanding perawat karena dia segala tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Biasanya cenderung dia akan tertekan, tidak akan percaya terhadap orang lain. Nah, supaya mau terlibat dalam program-program pengobatan perawatan, maka perawat ini harus bisa menunjukkan, membangun kepercayaan terhadap pasien. Ketika udah percaya, maka akan terjadi kolaborasi. Disitulah hubungan yang intent akan terjadi dalam secara profesional dan akhirnya program perawatan bisa terjadi. Jadi ada upaya yang sengaja dibangun. Iya, sebetulnya perawat dengan pasien pun tidak hanya sekedar oke, aku periksa ya gitu, nggak hanya gitu aja ya Pak. Nah, di situ kuncinya bukan sekedar penampilan, gestur kita, cara memandang, cara menyentuh, cara berpakaian. Itu kan kalau pandangan kita hal kecil sekali ya Pak, tapi itu pun pasti sangat penting dong. Iya, sampai ketika dia tidak ragu untuk menceritakan persoalan kesehatannya, maka perawat itu berhasil membangun dirinya di hadapan pasien untuk dipercaya. Ya. Kadang kan ada beberapa juga ya Pak kayak saya percaya dengan orang ini. Nanti akan ketemu saya ingin dirawat oleh terus. Gitu. Karena udah trust. Iya. Jadi dari apa yang kita bangun akan melahirkan trust atau kepercayaan. Begitu udah terbangun, insya Allah apapun yang kita mau lancar. Iya. Ya contoh kecil yang diterapkan dalam lingkup besar berlaku sama juga. Gitu. Iya, betul sekali Pak. Kalau misalnya dalam menyusunnya nih Pak, kan personal branding itu tentunya pasti disusun dulu dong oleh kita. Nah, dalam menyusunnya itu pasti ada posisi kita nih untuk menyusun personal branding yang jelas. Juga orang tuh selalu ingat dengan kita itu. Berarti salah satunya masuk ke tips yang tadi ya Pak. Tapi satu hal yang mendasar mulai dengan memahami siapa diri kita. Who am I? Tahu dulu dengan diri kita ya Pak. Tapi dan itu kayaknya sih yang paling sulit. Kita tahu apa goal kita, target kita apa. Nah begitu kita udah jelas, oh saya ingin membangun bisnis yang memberikan layanan di bidang perawatan di rumah misalnya. Bagaimana seperti ini jualan, orang mau memanggil kita untuk datang ke rumah. Nah, tentu kan harus dibangun ya. Tidak bisa kita harus menyiapkan sendiri. Banyak hal, perencanaan, bagaimana mewujudkan itu, setting ruangan, bagaimana penampilannya harus dibuat untuk petugas, bagaimana cara menyapa, selamat datang, itu semua diatur. Ya, itu penting juga. Penting sekali. Jadi ketika udah kuat di dalam target dan tujuan, maka kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita akan ketemu yang paling kita ketemu uniknya kita apa. Pilih kopi dengan kopi yang lainnya uniknya apa? Betul. Nanti begitu ada ketemu uniknya, di branding konsisten layanannya sama, maka orang akan selalu datang ke sini. Begitu. Jadi sama dengan personal ya begitu. Satu saat kita akan dicari tanpa perlu mempromosikan diri. Gitu. Jadi saya pernah sering ke anak-anak, ada satu slogan, pintar-pintarlah menjual dirimu. Nah itu dalam tuh ya. Iya betul. Nah, pintar-pintarlah menjual dirimu. Artinya kepada siapapun ya. Mungkin hal seperti ini kita sedang memperlihatkan kepada audien bahwa karakter yang terlihat seperti ini nanti konsisten nggak, relate nggak dengan keseharian. Apakah ini hanya permakan di depan kamera atau bukan, nanti akan terlihat. Ketika sudah konsisten, satu kali kita melihat seseorang, maka di benak kita muncul 3 kata apa yang paling dominan. Betul gitu ya, misalnya. Jadi langsung teringat. Oh kalau lihat orang ini berarti gini karakternya. Dan itu berulang diucapkan oleh setiap generasi, berarti dia berhasil membangun branding. Oke, keren sih Pak ya. Oke, nextnya nih ya Pak. Setelah terciptanya personal branding itu nih ya Pak, pasti ada hal positif juga yang ingin kita jadikan sebagai goals ya Pak. Jadi tujuan kitanya itu bukan hanya terlihat ingin memberikan dampak positif aja pastinya Pak, tapi ingin juga memberikan dampak baik bagi sekitar. Nah itu pasti ada tipsnya dong Pak untuk memberikan personal branding itu tuh nggak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi ada dampaknya juga untuk orang-orang sekitar kita. Itu tipsnya gimana nih Pak?
Ya, dalam keyakinan saya, ketika kita sudah berperilaku baik, mendapat kepercayaan baik dari sekitar, tentu itu akan menjadi sebuah contoh, menjadi rujukan. Oh, kalau mau berhasil harus ikut kayak dia tuh. Menginspirasi. Jadi motivasi. Ya. Kita bukan hanya sekedar bicara, tapi memberikan contoh. Contoh langsung. Ya, kalau mau berhasil di bisnis harusnya begini. Ya, jadi nggak hanya sebagai angan-angan aja gitu ya, Dan Pak. Nurul bisa nggak bedain masuk ke satu bank yang A dengan yang bank B, cara penyambutannya? Bisa kan? Ya. Pasti Dari berbeda. mulai security yang membuka. Iya, dari self service-nya ya, dari kita dilayani seperti apa. Atau ke pom bensin. Iya. Kadang saking sudah menjadi di kepala, di depan ada pencucian, di depan ada supermarket, tapi matanya nggak kontak kita, itu nggak kena loh, nggak kena sama kita ya. Jadi kalau mau berdampak positif, ya sambil petugas ngisi, sambil interaksinya mata dijaga, itu kena kepada kesan kita. Feel-nya, transfer energinya. Ya, akhirnya si orang yang ngisi bensin di situ akan cerita ke yang lain, enak loh di sini. Gitu. Jadi ada penyampaian dari A, B, C, akhirnya kan itu tercipta ya Pak. Jadi dampak kepada lingkungan itu tidak akan secara langsung, tetapi akan otomatis terjadi ketika orang melihat ada keberhasilan berikutnya setelah kita berhasil membangun personal branding. Orang akan terinspirasi. Tapi kayaknya sama dengan halnya Vidi Kopi ya Pak. Vidi Kopi kan ini aduh rasa kopinya enak, minumannya enak, snacknya enak, pasti kan saya kemasan menarik. Begitu dicoba nikmat. Nah, harga nggak tinggi misalnya, itu akan menjadi sebuah branding dan akan diceritakan. Iya, pastinya diceritakan ya. Oke, kita nongkrong di mana? Aduh, saya ini ada rekomendasi aja di sini. Pastinya tercipta itu gitu ya, Pak. Itu kan mengalir. Iya. Setelah kita berhasil tadi membangun merek brandingnya itu. Sepertinya itu juga itu pun tidak bisa dipaksakan sebetulnya ya Pak. Tidak bisa kita yang kontrol, harus ada dampak untuk sekitar. Nanti kan ke setiap orang yang ditunjukkan oleh kita, mungkin ada yang tidak relate dengan kita tadi ya. Berbeda frekuensi, dia berhak memilih yang lain, tetapi kita konsisten di karakter itu, di keunikan kita. Satu saat akan ketemu orang yang relate dengan kita. Iya. Jadi yang mencari suasana di Vidi Kopi pasti akan datang. Tapi bagi orang yang mencarinya kayak model pinggir laut ya nggak dapet. Beda ceritanya. Beda feel-nya ya Pak. Ya, jadi itu yang perlu diperkuat. Harus ada yang diperkuat itunya ya Pak. Oke. Jadi mungkin dengan podcast begini produk terlihat, ya akhirnya kan membuat branding sendiri terciptanya ya Pak. Ini sedikit unik sih ya Pak, di kafe-kafe ada podcast seperti ini tuh. Salah satunya ya. Jadi unik dan jika ini mampu memberikan pencerahan kepada audiens pendengar, oh menarik nih podcastnya, satu saat akan terus banyak penonton ya. Gitu. Apa mungkin nextnya kita bakal ada konseling di sini? Bisa jadi ya Pak. Bisa jadi. Oke. Boleh dong diminum dulu Pak, spesial minuman dari Vidi Kopinya. Ini versi diaduk apa tidak diaduk? Ini versi diaduk atau tidak diaduk nih Kak? Seperti bubur ayam. Tim yang diaduk atau yang tidak diaduk ya. Bismillah. Rasa seger. Oke. Langsung review di tempat ya. Thank you banget Pak. Oke nih Pak, kita next ya. Kalau untuk mengukur keberhasilannya tuh nih Pak ya, karena kita kan tadi sudah tercipta personal brandingnya, tips dari awal seperti apa, terus harus ada goals-goalsnya. Kalau misalnya sudah berhasil diri kita tercipta itu, apakah ada indikator khususnya nggak sih Pak? Kalau secara personal ada, mudah sekali. Gimana satu ya, ada orang lain mau sahabat atau siapapun nyaman bercerita ke kita. Itu satu aja. Yang kedua, kita dicari pada saat mereka punya masalah. Itu cukup mudah. Berarti itu tuh sudah termasuk ke branding kita tuh sudah terlihat. Kalau sudah mulai tumbuh berarti ya. Maksudnya kita diberi mendapat kepercayaan. Iya. Bahwa kayaknya nih sekedar untuk mendengarkan, berkonsultasi, kita dicari, itu satu indikator bahwa personal branding kita berhasil. Iya.
Kalau iya, di betul. bisnis ya udah kelihatan lah dari pengunjung kafe Iya, tambah banyak betul, gitu kan. betul. Kemudian reviewnya bagus semua. Iya, termasuk dari media Ya. sosialnya ya Pak. Kalau Itu kan tentang orang kan minimal kita tidak waktu posting misalnya ya tidak dijulidi dengan komen negatif. iya betul Ya, betul. itu kan akan memperlihatkan bahwa kita dipercaya. Nah, kepercayaan ini kan lahir dari personal branding kita. Iya. Kalau personal brandingnya buruk, negatif, nggak akan ada kepercayaan. Pasti kita tidak akan dicari. Gitu. Iya betul, berarti kalau misalnya ada orang yang lagi galau datang ke Vidi Kopi itu sudah tercipta juga berarti. Sudah tercipta kayaknya ya bahwa di sini tempat yang nyaman Enak, untuk adem relax gitu ya. gitu. Iya. Gitu. Atau mungkin untuk misalnya me time, tugasnya udah numpuk di rumah nggak dikerjain, Iya. akhirnya kesini lah. Itu bisa Iya. jadi berarti tercipta juga ya Pak Tercipta, personal iya. brandingnya. Oke, yang terakhir nih ya Pak. Gimana dong Pak, boleh sebutkan 3 kata bagaimana menurut Bapak sendiri untuk menggambarkan personal branding yang unggul itu? Ya tadi 3 personal branding yang unggul harus unik. Harus unik. Terus Unik. yang kedua Punya khas. Yang kedua punya relate. punya relate ya. Relate antara kita dengan siapa target kita. Iya. Ya. Yang ketiga adalah konsisten Konsisten berarti dengan itu cuma dipakai menjadi sebuah kebiasaan. Iya. Akhirnya kebiasaan membentuk kita. berarti nggak sulit ya Pak sebetulnya. Nggak sulit Cuma yang sebenarnya. pertama itu Ya. ada hal yang uniknya. Ya. Terus yang keduanya itu Unik nggak usah menjadi orang lain, tetap iya, jadi diri tetap sendiri. jadi diri aja. kita sendiri ya, Ya, bukan betul. unik yang harus kita kayaknya Iya. aku harus jadi ini Nggak deh. ikut-ikutan, gitu ya. Oke, gitu. Pak. Terus Tiga yang aja. keduanya itu untuk yang keduanya itu tadi Relate. ya, Ya. relate dengan capaian tujuan kita Ya. untuk siapa. Terus Kalau yang untuk tadi, mendapat relate, biasakan kita peduli, ada empati tipsnya pada lagi orang. nih. Ya lihat, Peduli empati. iya lihat Iya. orang sedang kebingungan, Iya. kita coba tanya. Iya. Ada orang baru datang ke KBPD, mungkin tadinya nggak niat minum kopi, Iya. tapi begitu istirahat dulu sini sambil Iya, nunggu temannya, betul. dia terkesan. Nah itu relate, membangun relate mulai dengan empati atau peduli terhadap orang lain. Iya, betul Nah sekali. yang kalau konsisten ya terapkan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan, tapi konsisten itu tuh cukup sulit juga sih ya Mbak Sulit. sebetulnya. Tapi semoga aja untuk kita dan teman-teman semua di rumah ini 3 tips dari Bapak ini spesial ya. Semoga jadi motivasi untuk kita bisa membangun personal branding kita, Ya. terus bisa menemukan jati diri atau misalnya kreativitas kita sendiri yang ada Ya. pada diri kita sendiri. Karena teman-teman yang tadi saya sempat pertanyaan yang pertama, personal branding itu bukan tercipta tapi diciptakan. Iya, baik sekali Bapak. Thank you banget ya Pak. Terima kasih banyak Sama-sama, udah bisa ya. hadir ke sini, menyempatkan waktunya. Semoga aja nextnya ya Pak kita Ya. bisa ketemu lagi membahas hal-hal yang lebih dalam lagi tentang personal Insyaallah, branding ini. insyaallah. Mungkin untuk episode kali ini cuma segitu aja. Pak tonton podcast kita selanjutnya pastinya ada hal-hal menarik yang mungkin lebih menarik dari ini, tapi pastinya episode kali ini pun tidak kalah menarik teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.